Shalom, bangkit dan bercahayalah. Kitab Petrus adalah kitab yang ditulis Rasul Petrus dalam rangka memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan dorongan, pengharapan kepada jemaat-jemaat yang saat itu di tengah penderitaan. Karena dijajah oleh Romawi, bait Allah kedua dirobohkan, mereka tercerai-berai sampai ke bagian utara Asia kecil di banyak bagian. Sehingga jemaat keadaannya saat itu tidak baik, mereka penuh dengan ketakutan, bahkan ada kemungkinan mereka dibunuh, bukannya hanya sekedar mengalami penderitaan. Namun di tengah-tengah keadaan jemaat yang seperti itu, Petrus memberikan surat pengharapan. Ya, sama seperti kehidupan kita hari ini, mungkin kita mengalami kesulitan, tantangan, persoalan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Jangan khawatir, ada pengharapan. Meskipun sepertinya belum terlihat, percayalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau kita fokus pada ayat 14, 15 dan 16. Dikatakan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ada 3 hal penting yang disampaikan Petrus di tengah penderitaan. Mungkin mewakili masalah kita hari-hari ini, mewakili keadaan kita yang kita lewati hari ini. Maka yang pertama, hal penting yang disampaikan firman Tuhan barusan adalah berbahagialah saat menderita karena nama Yesus. Jika hari ini Anda mempunyai iman percaya kepada Kristus, kemudian Anda diledek, kemudian Anda dikucilkan, kemudian Anda dikatakan bahwa sok rohani ini dan itu, maka berbahagialah. Itu artinya roh Allah ada dalam diri Anda. Setiap kita yang menderita karena nama Kristus, maka firman Tuhan berkata, berbahagialah. Memang tidak enak ketika dihina, memang tidak menyenangkan ketika disakiti karena iman, apalagi ketika kita harus menderita karena kepercayaan keyakinan kita akan salib Kristus dan kebangkitannya. Bagi kita itu semua adalah kemuliaan, walaupun bagi mereka itu sebuah kebodohan. Tapi bersukacitalah. Jangan sedikit pun di tengah penderitaan karena nama Kristus membuat kita akhirnya sedih, meratapi nasib, mundur teratur, dan bahkan menjauhi Tuhan. Justru sebaliknya, berbahagialah karena Anda tahu bahwa ada roh Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, jangan menderita karena dosa, tapi karena kebenaran. Setiap kita, mungkin kita menderita karena kesalahan yang kita buat sendiri, karena kesalahan perkataan kita, karena kesalahan perbuatan kita, karena kejahatan kita, karena dosa kita. Jangan, berhentilah kita menderita sebagai konsekuensi atas dosa kita, tapi menderitalah karena melakukan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda hari ini menderita, pastikan penyebab penderitaan Anda adalah Anda melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan malu jika mengalami penderitaan. Hari ini perhatikan baik-baik, jika kita menderita bagi Kristus, jangan malu. Jangan malu sama sekali, tetapi bukan hanya berbahagia, banggalah karena Anda bisa ikut turut serta ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sama seperti Paulus berkata, aku ingin menggenapkan penderitaan Kristus di dalam dagingku. Mari bersama-sama ikutilah pesan firman Tuhan hari ini. Kita berbahagia dalam penderitaan, kita juga jangan menderita karena dosa, tapi karena kebenaran, dan tidak malu ketika mengalami penderitaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penugahan firman-Mu hari ini, dan berikan kami kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami melewati penderitaan. Di dalam nama Yesus, kami tetap bahagia, tetap kuat, dan tetap bangga atas apa yang kami lakukan, karena itulah yang Kau lakukan buat kami, yaitu menderita untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.